nama saya Adinda Azahra dengan NIM 642321185 ingin mempresentasikan hasil analisis kinerja keuangan terhadap 3 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Krom Bank Indonesia Tbk atau BBSI, PT Indosat Tbk atau ISAT, dan PT Asuransi Sentral Asia Tbk atau ACA. Yang saya analisis adalah kinerja keuangan serta nilai intrinsik saham dari ketiga perusahaan melalui rasio keuangan, perhitungan WACC, Free Cash Flow to Equity atau FCFE, analisis komparatif, analisis exposure resiko, dan analisis regresi. Yang menjadi objek penelitiannya adalah ketiga perusahaan tersebut, yang dipilih karena mewakili 3 sektor industri yang berbeda, yaitu perbankan, telekomunikasi, dan asuransi. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan periode 2020 hingga 2024 sehingga dapat menggambarkan perkembangan kinerja perusahaan selama 5 tahun terakhir. Data diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan, serta sumber data pasar modal yang relevan. Analisis ini dilakukan karena keputusan investasi tidak cukup hanya melihat harga saham, tapi juga perlu mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan, biaya modal, resiko, dan nilai wajarnya agar investor dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Analisis ini dilakukan adalah dengan mengolah data keuangan menggunakan berbagai metode analisis keuangan, kemudian membandingkan hasilnya untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja dan prospek masing-masing perusahaan. Sumber data yang saya gunakan berasal dari laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia, IDX, dan website resmi masing-masing perusahaan. Selanjutnya, saya akan memulai pembahasan dengan menjelaskan profil singkat dari ketiga perusahaan tersebut. Yang pertama itu ada BBSI atau PT Krom Bank Indonesia Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang perbankan digital yang menyediakan layanan simpanan kredit serta berbagai layanan perbankan berbasis teknologi. Fokus perusahaan saat ini adalah memperluas layanan digital dan meningkatkan pertumbuhan kredit. Yang kedua itu ada ISAT atau PT Indosat Tbk. Indosat merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan seluler, internet, data center, dan digital service. Setelah merger dengan Hutchison, perusahaan semakin memperkuat posisi di industri telekomunikasi. Dan terakhir itu ada ACA atau PT Asuransi Sentral Asia Tbk. ACA ini bergerak di bidang jasa asuransi umum dengan berbagai produk seperti asuransi berkendaraan motor, properti, kesehatan, hingga perjalanan. Pendapatan perusahaan sebagian besar berasal dari premi dan investasi. Pada bab 3 ini, saya melakukan analisis rasio keuangan terhadap 3 perusahaan, yaitu PT Krom Bank Indonesia, PT Indosat, dan PT Asuransi Sentral Asia, untuk melihat kondisi keuangan masing-masing perusahaan selama periode 2020 sampai 2024. Bisa dilihat saya sudah mengisi neraca seperti aset lancar, liabilitas lancar, total liabilitas, total ekuitas, total aset, dan lain-lain. Selanjutnya, ini hasil dari ketiga perusahaan. Yang pertama itu bisa dilihat hasil analisisnya menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai industrinya. BBSI sebagai bank digital masih berada pada fase pertumbuhan sehingga beberapa rasio menunjukkan peningkatan seiring ekspansi bisnis. Indosat memiliki profitabilitas yang terus membaik setelah efisiensi operasional dan merger. Sedangkan ACA menunjukkan kondisi keuangan yang relatif stabil dengan tingkat profitabilitas dan solvabilitas yang konsisten. Melalui dashboard rasio, kita dapat melihat tren kinerja masing-masing perusahaan sehingga memudahkan dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pada bab 5, saya menghitung weighted average cost of capital atau WACC sebagai biaya modal rata-rata perusahaan. Tahap pertama dilakukan pada sheet WACC input, yaitu memasukkan data seperti risk-free rate, beta, equity risk premium, total utang, total ekuitas, beban bunga, dan tarif pajak.
Selanjutnya pada sheet WACC Calculator, sistem menghitung cost of debt, cost of equity menggunakan metode CAPM, proporsi utang dan ekuitas sehingga menghasilkan nilai WACC. Nilai WACC ini digunakan sebagai diskon rate dalam proses evaluasi perusahaan. Semakin rendah nilai WACC, maka semakin rendah biaya modal perusahaan sehingga peluang penciptaan nilai bagi investor menjadi lebih besar. Selanjutnya itu ada bab 8 yang merupakan analisis khusus untuk perusahaan perbankan yaitu PT Krom Bank Indonesia Tbk menggunakan mode RGEC yang terdiri dari risk profile, earnings, good corporate governance, dan kapital. Pada sheet RGEC ini RGEC input, kami memasukkan seluruh data yang dibutuhkan seperti rasio NPL, LDR, ROA, NIM, dan CAR, serta data-data kelola perusahaan. Selanjutnya pada sheet penilaian RGEC, setiap indikator diberi skor sesuai ketentuan OJK sehingga menghasilkan peringkat masing-masing komponen. Berdasarkan hasil penilaian, kondisi kesehatan Bank Krom berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa bank mampu mengelola risiko, menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, menghasilkan laba yang memadai, serta memiliki kecukupan modal yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional. Pada bab 6, saya melakukan analisis komparasi terhadap PT Indosat Tbk menggunakan dua mode prediksi kebangkrutan yaitu Altman Core dan Spring Rate Model. Analisis ini bertujuan untuk meningkatkan nilai kesehatan keuangan perusahaan serta mengidentifikasi potensi resiko finansial distress berdasarkan data laporan keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan, metode Altman menunjukkan bahwa PT Indosat Tbk berada pada kategori berbahaya atau distress zone. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki resiko mengalami kesulitan keuangan apabila kondisi operasional dan kinerja keuangan tidak mengalami perbaikan. Sementara itu, mode Spring Rate memberikan hasil bahwa perusahaan berada pada kategori bangkrut atau berpotensi mengalami kebangkrutan. Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan indikator yang digunakan dalam mode Spring Rate, kondisi keuangan perusahaan dinilai memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan hasil dari mode Altman. Perbedaan kedua metode ini terjadi karena masing-masing model menggunakan rasio keuangan dan bobot penilaian yang berbeda. Oleh karena itu, hasil analisis tidak berarti perusahaan pasti akan bangkrut, melainkan menjadi peringatan dini atau early warning bahwa perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangan, memperkuat profitabilitas, serta menjaga struktur modal agar resiko finansial distress dapat diminimalkan. Dengan demikian, kedua metode menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT Indosat Tbk perlu mendapat perhatian sehingga investor perlu mempertimbangkan hasil analisis ini bersama indikator keuangan lainnya sebelum mengambil keputusan investasi. Pada bab 10, kami melakukan analisis foreign exchange exposure atau exposure terhadap resiko nilai tukar pada PT Indosat Tbk. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan kurs rupiah terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan dashboard, nilai net exposure falas PT Indosat Tbk mencapai 39.548,11 juta atau sekitar 39 triliun. Nilai ini menunjukkan bahwa Indosat memiliki exposure yang cukup besar terhadap mata uang asing, terutama karena perusahaan memiliki utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Selama periode 2020 hingga 2024, kurs rupiah terhadap dolar mengalami fluktuasi. Dampaknya terhadap laba bersih juga bervariasi, yaitu sekitar 17,8% pada tahun 2020, 1,3% pada tahun 2021, 15% pada tahun 2022, 3,5% pada tahun 2023, dan 8,4% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap laba perusahaan. Selanjutnya dilakukan stress test untuk melihat dampak apabila terjadi depresiasi nilai tukar rupiah. Pada skenario depresiasi sebesar 10%, laba perusahaan diproyeksikan turun sekitar 500 miliar menjadi 375,2 miliar atau mengalami penurunan sekitar 25%, sehingga status resikonya dikategorikan kritis. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Indosat memiliki tingkat exposure terhadap resiko nilai tukar yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen resiko seperti lindung nilai atau hedging dan pengelolaan struktur hutang dalam mata uang asing agar dampak fluktuasi kurs terhadap laba perusahaan dapat diminimalkan. Pada bab 9, kami melakukan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi tahunan terhadap gross profit margin atau GPM PT Indosat Tbk selama periode 2019 hingga 2023. Data inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sedangkan data GPM dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan PT Indosat Tbk. Berdasarkan hasil regresi diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 56,4666 dikurang 0,1358X. Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1% diperkirakan akan menurunkan gross profit margin sekitar 0,1358% sehingga hubungan antara kedua variabel bersifat negatif. Selanjutnya nilai koefisiensi korelasi atau R sebesar minus 0,1180 menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan gross profit margin sangat lemah. Selain itu, nilai R2 sebesar 0,0139 berarti bahwa hanya sekitar 1,39% perubahan GPM yang dapat dijelaskan oleh tingkat inflasi, sedangkan 98,61% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti efisiensi operasional, strategi bisnis, biaya jaringan, kondisi persaingan, maupun faktor ekonomi lainnya. Berdasarkan hasil pengujian, hubungan
tersebut juga dinyatakan tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GPM PT Indosat Tbk selama periode penelitian. Melalui scatter dashboard, terlihat bahwa sebaran data tidak berbentuk pola linear yang kuat. Hal ini mendukung hasil regresi bahwa hubungan antara inflasi dan GPM cenderung lemah dan tidak signifikan.